Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu bunga sederhana. Di sini saya akan membahas sedikit tentang apakah itu uang. Uang adalah alat pertukaran yang sah. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia pasti membutuhkan yang namanya uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan, dan lain-lain. Ketika kita tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli sesuatu atau untuk membayar utang, kita dapat melakukan pinjaman ke pihak lain seperti saudara, kawan, tetangga, rentenir, ataupun lembaga keuangan, bank, non-bank, pegadaian, koperasi, dan lain-lain. Ketika kita memiliki uang yang lebih, kita akan mencari alternatif investasi dan memilih alternatif yang paling menguntungkan. Selanjutnya yaitu konsep bunga sederhana dan nilai waktu dari uang. Jika terdapat dua pilihan, yaitu menerima sejumlah uang sebesar 1 juta pada hari ini dan 1 juta 6 bulan kemudian dengan tingkat kepastian yang sama, manakah yang akan kita pilih? Memilih menerima 1 juta pada hari ini karena adanya faktor bunga akibat perbedaan waktu atau adanya nilai waktu dari uang. Bunga sederhana yaitu simple interest dan bunga majemuk yaitu compound interest. Selanjutnya yaitu bunga sederhana yaitu SI sama dengan PRT, dengan SI sama dengan simple interest, P sama dengan principal, R adalah interest rate PA. Selanjutnya yaitu contoh 1.1 pada halaman 4. Yang soalnya, hitung bunga tepat, bunga bankers roll, dan bunga biasa dari sebuah pinjaman sebesar 20 juta sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Maret 2017 dengan bunga 8%. Jawab, P sama dengan 20 juta, R sama dengan 8% atau 0,08, T sama dengan 89 hari. Jumlah hari aktual digunakan untuk perhitungan bunga tepat dan bankers roll. SI sama dengan PRT, bunga tepat SIE sama dengan 20 juta dikali 0,8 dikali 89 per 365 sama dengan 390.136,99. Bankers rule SI BR sama dengan 20 juta dikali 0,08 dikali 89 per 360 sama dengan 395.555,56. Selanjutnya yaitu jumlah hari untuk bunga biasa. Jumlah hari sama dengan 360 dalam kurung Y2 dikurang Y1 ditambah 30 dalam kurung M2 dikurang M1 tutup kurung ditambah D2 dikurang D1 sama dengan 360 dalam kurung 2017 dikurang 2017 ditambah 30 dalam kurung 3 kurang 1 tutup kurung ditambah 31 dikurang 1 sama dengan 90. Bunga biasa atau SIO sama dengan 20 juta dikali 0,08 dikali 90 per 360 sama dengan 400. Terima kasih. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang manipulasi persamaan bunga sederhana. Dengan menggunakan persamaan 1, kita juga dapat menghitung nilai pokok, tingkat bunga atau waktu jika diberikan variabel lainnya. Jika SI sama dengan PRT, maka P sama dengan SI per RT, R sama dengan SI per PT, dan T sama dengan SI per PT. Selanjutnya menghitung jumlah hari. Beberapa metode dalam menghitung jumlah hari di antara dua tanggal kalender.
Yang pertama yaitu menghitung jumlah hari per bulan dan kemudian menjumlahkan seluruhnya. Dan yang kedua menggunakan tabel nomor urut hari. Lihat pada tabel 1.1 ada di buku Matematika Keuangan. Dan yang ketiga menggunakan kalkulator finansial. Selanjutnya menggunakan mikroskop Excel. Selanjutnya, metode pertama menghitung jumlah hari per bulan dan menjumlahkan seluruhnya. Contoh 1.3. Hitung jumlah hari antara tanggal 11 Juni dan 3 November. Jawab, hari tersisa pada bulan Juni sama dengan 19 hari, 30 sampai 11. Juli 31, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 3, dan jumlah keseluruhannya adalah 145 hari. Selanjutnya, metode kedua, menggunakan tabel nomor urut hari. Langkah mencari nomor urut tanggal pada tabel nomor urut hari. Untuk tahun kabisat, nomor urut ditambahkan 1. Contoh 1.4. Hitung jumlah hari di antara tanggal 11 Juni dan 3 November, yaitu 3 November bernomor urut 308 dalam kurung 307 ditambah 1. 11 Juni bernomor urut 163 162 ditambah 1 jumlah. Selanjutnya yaitu metode ketiga, menggunakan kalkulator finansial. Langkah menggunakan fungsi DBD, Days Between Dates. Contoh 1.5. Hitung jumlah hari antara tanggal 4 Oktober 2020 dan 19 September 2018. Jawab, error setting atau DT1 sama dengan 10.0420, DT2 19 09818, DBD tanda tanya, atau DT1 401020, DT2 9.1918, DBD tanda tanya, hasil perhitungan 746 hari. Selanjutnya, langkah input kalkulator finansial kita bisa lihat pada slide sekarang. Kita bisa baca pada slide ini bagaimana langkah input kalkulator finansial. Selanjutnya, metode keempat yaitu menggunakan mikroskop Excel. Langkah menyelisihkan kedua tanggal dengan men-setting dalam format tanggal terlebih dahulu. Kita bisa melihat langkah-langkah bagaimana kita menggunakan metode keempat ini menggunakan mikroskop Excel. Selanjutnya, pembayaran dengan angsuran. Pembayaran secara angsuran atau cicilan sering ditawarkan oleh pemberi kredit untuk membantu pelanggan yang tidak memiliki uang yang cukup. Dalam mengangsur, dikenal adanya perjanjian antara pemberi kredit dan pelanggan mengenai uang muka, lama waktu cicilan, dan tingkat bunga cicilan. Lanjutan, contoh pada 1.7. Bapak Aditya membeli sebuah kulkas 3 pintu bermerek Samsung dari sebuah toko elektronik seharga 14.500.000. Sebagai tanda jadi, Bapak Aditya membayar uang muka atau DP sebesar 2.500.000 dan berjanji akan mengangsur sisanya dalam 5 kali angsuran yang sama besar setiap akhir bulan dengan tingkat bunga sederhana 12%. Hitung besarnya angsuran yang harus dibayar Bapak Aditya, yaitu S sama dengan P dalam kurung 1 ditambah RF sama dengan 12 juta dalam kurung 1 ditambah 0,12 dikali 5 per 12 sama dengan 12 juta dalam kurung 1 ditambah 0,05 sama dengan 12.600.000. Total angsuran Bapak Aditya yaitu 12.600.000 rupiah. Lanjutan yaitu contoh pada 1.7, angsuran per bulan yaitu total angsuran per jumlah angsuran sama dengan 12.600 per 5 bulan sama dengan 2.520. Jadi besarnya angsuran yang harus dibayar Bapak Aditya adalah 2.520.000 per bulannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 2
yaitu tentang tingkat diskon dan diskon tunai. Pendahuluan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kata diskon. Banyak barang dijual dengan harga diskon untuk menarik minat pembeli, untuk mendapatkan pembayaran lebih cepat. Penjual juga tidak jarang menawarkan diskon tunai kepada para pembeli kreditnya untuk pelunasan lebih cepat sebelum jatuh tempo. Selain itu, tingkat diskon pun digunakan untuk menghitung bunga wesel atau bunga pinjaman yang dipotong di muka. Potongan bunga di muka ini menyebabkan tingkat bunga efektif yang dikenakan menjadi lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembayaran bunga yang dilakukan pada akhir periode. Diskon dan tingkat diskon. Yang pertama, D yaitu diskon sederhana, diskon bank. Bank diskon merupakan selisih S sama dengan P pada bab 1, D sama dengan S DT, P sama dengan S kurang D, P sama dengan S dalam kurung 1 kurang D DF. Dengan diskon D, jumlah nominal akhir atau S, waktu sama dengan T, dan tingkat diskon atau diskon rate sama dengan D. 2. Diskon majemuk atau compound diskon. P sama dengan S dalam kurung 1 dikurang DC pangkat. Contoh 2.1. Berapa besarnya diskon dari 8 juta rupiah selama 9 bulan pada tingkat bunga 10%? Jawab S sama dengan 8 juta, R sama dengan 10% atau 0,1, T sama dengan 0,75, P sama dengan titik-titik, yaitu D sama dengan S dikurang P, yaitu 8 juta dikurang 7.441 sekian sama dengan 558.139 rupiah. Manipulasi persamaan diskon sederhana dan diskon majemuk. Dari persamaan diskon sederhana diperoleh S sama dengan dari persamaan diskon majemuk diperoleh S sama dengan P1 dikurang DT, sehingga diperoleh tingkat diskon majemuk DC, dan diskon majemuk DC adalah DC sama dengan 1 per P per S. DC sama dengan S dalam kurung T sama dengan 1 dikurang DC sama dengan I. Selanjutnya yaitu contoh 2.2. Bapak Tri meminjam 50 juta rupiah selama 6 bulan dari sebuah bank yang mengenakan tingkat diskon sebesar 12%. Berapa besarnya diskon dan uang yang diterima Bapak Tri? Lakukan perhitungan dengan diskon sederhana dan diskon majemuk. Jawab D sama dengan S, DI sama dengan 50 juta dikali 0,12 dikali 0,5 sama dengan 3 juta rupiah. P sama dengan S dikurang D sama dengan 50 juta dikurang 3 juta sama dengan 47 juta rupiah. P sama dengan S dalam kurung 1 dikurang DC balas kurung T sama dengan 50 juta dalam kurung 1 dikurang 0,12 dibalas kurung 0,5 sama dengan 46.904.157 rupiah. DC sama dengan S dikurang P sama dengan 50 juta dikurang 46.904.157 rupiah sama dengan 3.095.842. Uang yang diterima Bapak Tri sebesar 46.904 rupiah dan sebesar diskon adalah 3.095.842 rupiah. Contoh 2.2. Selain dengan cara itu, besar diskon majemuk juga dapat diperoleh dengan perhitungan berikut. DC sama dengan S dalam kurung 1 dikurang 1 dalam kurung 1 dikurang DC balas kurung T balas kurung sama dengan 50 juta 1 kurang 1 kurang 12% 0,5 balas kurung 3.950.842 rupiah.
P sama dengan S dikurang DC sama dengan 50 juta dikurang 3 juta 95.842 rupiah sama dengan 46.904.157 rupiah. Lanjutan, hitung nilai sekarang present value dalam 10 juta yang jatuh tempo 2 tahun lagi dengan tingkat bunga sederhana 10%, tingkat diskon sederhana 10%, tingkat diskon majemuk 10%. Jawab, P sama dengan 333 juta 333 rupiah. P sama dengan S, 1 dikurang DT sama dengan 10 juta rupiah. 1 dikurang 0,1 dikali 2 sama dengan 8 juta rupiah. P sama dengan S, 1 dikurang DC sama dengan 10 juta rupiah. 1 kurang 0,1 sama dengan 8 juta 100 rupiah, 100.000 rupiah. Selanjutnya, berikut adalah persamaan untuk menghitung tingkat bunga yang ekuivalen dengan tingkat diskon tertentu. Jadi di sini kita bisa melihat angka atau penjelasan dari tingkat bunga yang ekuivalen dengan tingkat diskon tertentu. Pada slide ini kita bisa lihat sendiri penjelasannya. Baik, itulah tadi penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.